Makanya ada satu pola ya yang diterapkan oleh para ulama sufiyah, para ulama thariqah. Apa pola itu? Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Ya. Kalau orang itu langkah pertamanya itu bercahaya, maka langkah akhirnya akan jadi cemerlang. Jadi nggak pernah seorang guru thariqah ya menghadapi satu masalah, menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan itu terjadi, hanya berhenti menyalahkan di situ, itu tidak. Akan dilihat jauh. Siapa dia? Kenapa dia? Apa yang terjadi sama dia dulu? Ibarat orang penyakit. Bukan dimarahin sakitnya. Kenapa kamu jadi sakit? Akan dilihat. Dulu ada apa? Kenapa? Ya, makan apa? Oh, kamu yang kamu makan ini penyakit secara zahir, apalagi secara batin. Karena itu dalam satu hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu firasatal mu'min. Kamu harus takut, jangan sampai kena firasatnya ya, diketahui rahasia kita oleh orang-orang yang dekat di sisi Allah. Hati-hati. Dan harus kamu terima. Kenapa Rasulullah? Fa innahu yanzuru binurillah. Karena dia melihat dengan nur daripada Allah. Jangan ngomong tentang ilmu batin. Kita pengalaman ilmu zahir aja. Ya, kalau kita sudah pernah ke sana kemari, melihat gelagat orang itu tahu kok. Apa begitu Pak Jan? Wah, ini kok modelnya kayak gini ya. Ini kok sikapnya begini. Barangkali kalau sudah orang tuh ahli intelijen ya begitu kan ya. Ya, tapi jangan menuduh. Ya, kalau menuduh itu nggak baik. Untuk apa? Untuk jaga-jaga diri. Jangan sampai terikut gitu loh. Ini thariqah. Ya, lain kalau intelijen, ya, ini patut dicurigai, dicari. Kalau kita sebagai orang yang bukan intelijen, jangan, karena tidak ada untuk yang kita selamatkan. Tapi yang kita selamatkan adalah diri kita. Karena itu jangan suudzon, jangan terikut. Lindungi saya ya Allah. Ya begitu sikap orang thariqah. Jadi, ya. Melihat ini semua ya, jadi seorang hamba Allah ya, dengan niatnya yang baik, walaupun dia tidak melaksanakan dan membuktikannya, akan tetap diberi pahala oleh Allah. Sebaliknya, banyak suatu amal-amal yang tidak diberi pahala oleh Allah karena dengan tidak adanya niat. Gimana kira-kira? Niat itu berat apa enggak Pak Arifin? Berat mana niat sama pegang tasbih? Berat mana niat dengan megang kacang?
Beratan megang nih, beratan megang kacang. Niat itu nggak berat. Niat itu cuman menyangkut paut kepada apa? Seberapa ya ingat kita. Gitu aja. Jadi sebetulnya kalau melihat ini ya, pintu pertama taufik pertolongan dari Allah adalah dibukanya hati kita bisa memapankan suatu niat. Ya. Dalam suatu niat di dalam Masnad Al-Imam Abu Ya'la radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menerangkan suatu hadis qudsi ya. Satu tempo yaqulullahu ta'ala lil hafadhah yaumal qiyamah uktubu li 'abdi kadza wa kadza. Kata Allah kepada malaikat tukang catat amal-amal kita, uktubu li 'abdi kadza wa kadza minal ajr. Tolong hamba-hamba saya itu wahai malaikat, kamu catat deh berapa pahala untuknya. Tidak terima malaikat. Ya Rabbana lam nahfaz dzalik minhu wala huwa fi suhufina. Kenyataan wahai Allah, mereka itu tidak punya apa-apa di sini dan tidak ada catatan-catatan yang harus saya catat di sini di dalam dia memperoleh pahala-pahala yang telah akan engkau berikan itu ya Allah. Dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, innahu nawah. Kamu tahu apa kamu itu? Dia telah mempunyai niat kok. Para bapak ibu yang saya muliakan, saya kira insya Allah sudah cukup apa yang kami sampaikan. Dengan apa yang kami sampaikan, dengan berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan berkah daripada guru-guru kita, dan berkah daripada kedua orang tua kita, dan berkah dari arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Lebih-lebih berkah dan rahasia nur dari keniatan kita dan ikhlas kita dan kesungguhan kita di dalam hadir ini majelis. Semoga kita seanak 7 turun hatta ila yaumil qiyamah senantiasa dianugerahi rahmah oleh Allah, senantiasa diberi maghfirah pengampunan oleh Allah, mendapatkan barokah, mendapatkan karamah, kemuliaan di sisi Allah, di dalam kita beribadah, di dalam kita berzikir, di dalam kita berjuang kepada Allah. Semoga kita makin istiqamah, makin tumakninah, merasa manis, merasa indahnya beribadah, berzikir kepada Allah, meraih suatu ma'rifah, meraih suatu mahabbah, sampai taqarrub di sisi Allah. Di dalam menghadapi hidup dan di dalam menghadapi kehidupan ini, semoga kita senantiasa diberi selamat, diberi aman dari segala macam musibah, dari segala macam malapetaka, dari segala macam kerusakan, dari segala macam kezaliman, dari segala macam fitnah zahiran wa batinan, di dalam kita untuk memenuhi kewajiban, untuk memenuhi amanah kita. Semoga dilapangkan rezeki kita oleh Allah, dilancarkan, dimudahkan segala urusan rezeki kita oleh Allah, dan terlaksana kebutuhan kita, hajat kita, hajat dunyawiyah wal ukhrawiyah oleh Allah. Dan semoga kita oleh Allah diberi ridha dengan membawa husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, dengan meraih syafaah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kelak kita di dalam meninggal akan diberi husnul khatimah di alam kubur. Kita akan dijemput oleh wali-wali Allah, oleh hamba-hamba Allah yang saleh, oleh kedua orang tua kita, dan kita akan diajaknya untuk bertemu dengan Rasulullah. Dan di situ Rasulullah akan menerima kita semua
dengan syafaahnya, dan Rasulullah akan mau membawa kita, membimbing kita ke hariban Allah di dalam surga Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna ya Allah lanakunul khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab wafri 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar wa amidna an-nazar liwajhikal karim ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.